Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Sudarto Prawata Hadi, MS PhD, dan rekan-rekan sekalian. Selamat siang. Saya Muhammad Helmi Chandra dan Naya Syukur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana RT/RW berdasarkan tangga partisipasi dari Artstein. Topik ini menjadi penting karena dalam perencanaan tata ruang ini masyarakat seharusnya juga tidak hanya menjadi pihak yang menerima kebijakan, tapi juga memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan tangga partisipasi Arnstein ini, kita dapat menganalisis sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam penyusunan RT/RW. Apakah partisipasi tersebut bersifat nyata atau hanya sekedar formalitas dalam proses perencanaan. Boleh di next, Baluna. Ya. Selanjutnya, menurut Einstein sendiri, partisipasi masyarakat yang sejati bukan sekedar kehadiran masyarakat dalam forum atau kegiatan konsultasi publik. Jadi partisipasi yang sebenarnya memiliki makna itu adalah seperti redistribusi kekuasaan. Adanya pembagian atau pergeseran kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks perencanaan tata ruang sendiri, selama ini pemerintah dan teknokrat itu sering menjadi pihak yang dominan dalam menentukan kebijakan ruang. Nah, akibatnya masyarakat sering hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan ruang. Padahal masyarakat juga adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tata ruang tersebut. Boleh di next? Boleh. Nah, berikutnya adalah anatomi tangga Einstein. Einstein menggambarkan partisipasi masyarakat dalam bentuk tangga partisipasi yang terdiri dari 3 spektrum utama. Spektrum pertama adalah non-participation, yaitu kondisi di mana masyarakat sebenarnya tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Spektrum kedua adalah tokenism, adalah masyarakat mulai diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tapi tidak memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi keputusan. Spektrum ketiga adalah citizen power, yaitu kondisi ideal di mana masyarakat memiliki pengaruh yang nyata, bahkan dapat mengontrol keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Model ini membantu kita memahami bagaimana tingkat kualitas partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, khususnya dalam perencanaan tata ruang. Next. Pada tingkat paling bawah terdapat manipulation dan terapi yang termasuk dalam kategori non-participation. Manipulation terjadi ketika masyarakat hanya dilibatkan hanya secara simbolis saja untuk memberikan sebuah legitimasi terhadap kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan terapi dalam bentuk partisipasi masyarakat yang bertujuan membuat masyarakat hanya menerima keputusan pemerintah, bukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, dalam praktik RT/RW sendiri, kondisi ini bisa jadi terjadi di masyarakat. Hanya diundang dalam kegiatan sosialisasi semata setelah keputusan sebenarnya sudah dibuat sebelumnya. Jadi hanya sekedar formalitas, legal formil. Next. Konsep tangga partisipasi Einstein masih sangat relevan hingga saat ini karena dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Dalam perencanaan tata ruang sendiri, kerangka ini dapat membantu kita apakah partisipasi masyarakat benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan atau hanya sekedar prosedur administratif. Dengan kata lain, konsep ini dapat menjadi alat analisis untuk menilai apakah proses perencanaan sudah bersifat demokratis dan inklusif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Lutanya Syukur. Silakan. Saya izin lanjutkan. Untuk awal kekuatan warga, partnership dalam perencanaan ruang. Partnership ini merupakan salah satu tingkat dalam kategori citizen power, di mana pemerintah dan masyarakat ini mulai bekerja sebagai mitra dalam proses perencanaan.
partnership ini terjadi kemitraan yang setara antara pemerintah dan warga melalui co-planning desain ruang. Co-planning desain ruangnya ini lahir dari inisiatif akar rumput yang dinegosiasikan secara murni, bukan ketetapan sepihak. Kemudian untuk puncak tangga ekstrimnya, delegated power atau pendelegasian ini wewenang formal diserahkan kepada masyarakat, misalnya komunitas lokal diberikan hak penuh untuk menentukan dan menyusun rencana detail ruang tata ruang di kawasan mereka sendiri. Untuk citizen control-nya, masyarakat memiliki kontrol 100% atas perencanaan dan pengelolaan wilayah. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator administratif, namun dalam sistem negara sentralistik ini, tingkat ini sangat jarang terjadi kecuali pada wilayah dengan otonomi khusus adat. Kemudian terdapat matriks diagnostik ini, terdapat spektrum, tingkat, posisi masyarakat, dan realitas implementasi RT/RW. Ada partisipasi dalam tangga Einstein ini dengan praktik nyata dalam proses perencanaan tata ruang. Melalui matriks ini kita dapat melihat beberapa hal yang penting, yaitu tingkat partisipasi masyarakat ini berada pada level non-participation, tokenis, atau citizen power. Dalam bentuk keterlibatan masyarakat, misalnya apakah masyarakat hanya menerima informasi, diminta pendapatnya, atau benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Untuk yang ketiga, kekuatan pengaruh masyarakat ini terhadap kebijakan. Apakah masyarakat memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan atau hanya berperan secara simbolis? Dengan menggunakan matriks ini, kita dapat melakukan diagnosis terhadap proses partisipasi dalam penyusunan RT/RW. Jika hasil analisisnya ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat informing atau consultation, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum memberikan kekuasaan yang nyata pada masyarakat. Sebaliknya, jika partisipasi ini sudah mencapai tingkat partnership atau delegated power, maka masyarakat sudah memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan kebijakan tata ruang. Dengan kata lain, matriks ini membantu kita memahami apakah partisipasi masyarakat benar-benar bermakna atau hanya bersifat formalitas administratif dalam proses perencanaan. Kemudian untuk relevansi tangga Einstein ini memiliki 3 fungsi utama yang sangat krusial. Yang pertama, menilai kualitas partisipasi. Konsep ini membantu mengevaluasi apakah perlibatan warga dalam proses RT/RW ini hanya bersifat formalitas administratif atau merupakan pelibatan yang substantif di mana suara warga ini benar-benar berpengaruh. Dan yang kedua, mendeteksi ketimpangan kuasa. Tangga Einstein ini berfungsi sebagai alat deteksi untuk mengidentifikasi adanya hegemoni atau dominasi kekuasaan yang timpang antara teknokrat pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang. Untuk yang terakhir, kompas perencanaan demokratis. Teori ini memberikan benchmark atau tolak ukur arah yang jelas bagi pemangku kepentingan untuk terus mendorong proses perencanaan tata ruang yang lebih transparan, adil, dan demokratis. Kemudian terdapat kesenjangan tata ruang antara realitas dan arah perubahannya. Kesenjangan yang nyata antara realitas ini dan kondisi ideal di banyak negara berkembang. Ini penyusunan tata ruang mayoritas masih stagnan di tingkat tokenisme, dan di mana partisipasi seringkali hanya digunakan sebagai mekanisme peredam konflik sosial, sementara struktur ruang top-down ini sebenarnya sudah dikunci oleh pihak otoritasnya. Kemudian menuju tata ruang yang berkeadilan, untuk mewujudkan tata ruang yang lebih adil ini dan inklusif, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dari sekedar konsultasi menuju kemitraan. Yang pertama, terdapat redistribusi kuasa adalah kunci. Partisipasi masyarakat dalam RT/RW ini tidak boleh berhenti pada tahap dengar pendapat.
Ia harus bermuara pada retribusi wewenang atas alokasi ruang hidup. Yang kedua, menolak tokenisme atau menggelar forum publik dan sosialisasi tidak lagi cukup jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi birokrasi semata. Dan yang terakhir, transisi menuju partnership itu target mutlak dari perencanaan kota masa depan adalah mewujudkan co-planning, di mana keputusan tata ruang adalah hasil kemitraan otentik antara pemerintah dan warga. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan dengan Prof. Darto. Oke. Makasih Mbak Lupna, Mas Ilmi. Teman-teman saya undang untuk memberikan komentar, pertanyaan. Dipersilakan. Baik, Mas Andrian. Mas Adrian, monggo. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya tadi yang sangat baik. Mungkin saya tertarik terkait relevansi dari teori Sherry Ernsten pada saat ini. Nah, pertanyaannya itu apakah konsep teori dari tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Ernsten ini masih relevan digunakan dalam menganalisis partisipasi masyarakat pada penyusunan RT/RW di masa saat ini? Mungkin seperti itu pertanyaan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Andrian atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan saya jawab langsung ya, Prof. Monggo. Silakan. Untuk konsep Ernsten ini kemungkinan untuk masih relevan karena mampu menunjukkan hubungan antara partisipasi masyarakat dan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Namun teori ini tuh juga memiliki keterbatasan karena dikembangkan pada perencanaan pada konteks politik Amerika yang pada tahun sekitar 1960-an. Kemudian praktik perencanaan modern ini partisipasinya sering bersifat lebih kompleks yang melibatkan aktor multi-level seperti pemerintah daerah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil itu sendiri, sehingga tidak selalu dapat dijelaskan secara linear seperti tangga partisipasi Ernsten. Apakah cukup atau tidak ya, Mas Andrian? Oke, cukup. Terima kasih banyak, Mbak Lupna. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya, memang teori tangga partisipasi itu dirumuskan oleh Einstein tahun 60-an. Saya masih SD itu. Tapi kalau kita gunakan untuk memframe gitu ya, praktek partisipasi masih cukup baik. Jadi misalnya penyusunan RT/RW ya, penyusunan RT/RW di era reformasi ini dilihat dari sisi ruang untuk partisipasi itu sudah lebih baik daripada di era Orde Baru gitu ya. Jadi ada sebelum sampai kepada forum di DPR itu ada
namanya apakah curah pikir atau FGD atau konsultasi publik gitu. Itu dibuka. Hanya ketika partisipasi itu dibuka, maka draft RT/RW itu kira-kira sudah 70%, 80% sudah jadi lah. Nah, jadi kalau dalam situasi seperti ini, kalau kita menggunakan konsep atau teori tanggal partisipasi, itu di tataran yang namanya informing, itu sekedar memberitahu gitu. Sekedar memberitahu kalau di Kota Semarang ini sedang disusun RT/RW, tapi sudah disiapkan gitu. Dilihat dari stakeholder-nya cukup komplit lah dari berbagai elemen begitu. Tapi biasanya di forum yang besar gitu. Tidak sampai ke akar rumput. Akar rumput dalam arti LSM ya, tapi akar rumput dalam arti masyarakat itu tidak gitu. Karena padahal di dalam undang-undang tata ruang ya, itu masyarakat berhak untuk ikut serta di dalam proses penyusunan tata ruang yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka gitu. Dalam penyusunan, dalam perubahan. Nah, mengapa partisipasi itu penting dalam penyusunan tata ruang? Karena tata ruang akan mempengaruhi hajat hidup mereka. Jadi layak kalau mereka ikut serta dalam penyusunan tata ruang. Nah, keikutsertaan masyarakat di dalam penyusunan tata ruang KRP itu, perintah undang-undang kan KRP, kebijakan, rencana dan program itu. Kalau rencana itu adalah bisa tata ruang, bisa RPJMD begitu. Maka peran serta itu menjadi sebuah keniscayaan, sebuah keharusan begitu. Kalau mereka ikut serta itu akan bisa mengurangi konflik. Masyarakat merasa punya rasa memiliki dan meningkatkan kualitas tata ruang. Karena tata ruang akan mengadres isu-isu sosial dan lingkungan begitu. Jadi banyak sekali tata ruang yang tidak mengadres itu apa ya, mengikut sertakan, memasukkan aspek lingkungan. Padahal perintah Undang-Undang 32 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 17 itu sebuah daerah yang sudah terlampaui daya dukung lingkungannya, maka kegiatan-kegiatan di sana harus dikendalikan. Kalau perlu di stop gitu, supaya kerusakan lingkungan tidak muncul lebih parah begitu. Nah itulah mengapa KRP itu mesti harus disertai dengan KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis yang embedded pada KRP itu punya potensi untuk mengikutsertakan stakeholder termasuk masyarakat dalam tahapan awal penyusunan tata ruang. Jadi karena ada dua KLHS yang embedded yang menyatu dengan KRP, ada yang terpisah gitu. Ini KRP, RT/RW maupun RPJMD ini adalah KLHS gitu. Jadi dua dokumen gitu. Nah, tidak ada jaminan yang di sini itu mempengaruhi di sini. Artinya di sini sudah ada nuansa di sini gitu. Nah, yang ideal itu yang embedded, yang menyatu. Jadi tata ruang yang sudah disertai dengan KLHS ya sudah, itu adalah sebuah tata ruang yang berwawasan lingkungan begitu. Begitu teman-teman. Jadi cuman dalam praktek tidak semua penyusunan KRP, kebijakan rencana dan program dengan KLHS itu dari awal enggak gitu.
Jadi seperti saya sampaikan tadi, dia menyampaikan di dalam konsultasi publik, public hearing, FGD, curah pikir itu ketika sudah jadi dokumen. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka teorinya Einstein itu bisa, berarti hanya sampai pada informing gitu, menyampaikan, lalu tidak ada jaminan apa yang disampaikan itu diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Begitu Mbak Lupna sama Mas Zaki, Mas Hilmi ya. Ya. Berikutnya, Terima kelompok kasih, berikutnya. Prof. Makasih. Baik Prof, izin untuk share screen ya Prof. Enggak, Mas Khairul. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat ya untuk share screen saya? Ampun. Mas Baik, Khairul sendiri ya? Sama Mas Zaki. Zaki ya Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Sudarto Prawata Hadi selaku pengampu mata kuliah teori-teori pembangunan. Di sini saya Muhammad Khairul dan juga Mas Muhammad Zaki nanti akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan, yaitu terkait dengan teori Einstein pada penyusunan RPJMD. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, perencanaan pembangunan daerah ini memerlukan partisipasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan publik. Dimana kita tahu bahwasanya tentunya ketika kita berbicara tentang daerah, yang lebih tahu tentang daerahnya adalah masyarakat seperti itu. Nah, kemudian RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini merupakan dokumen penting yang menentukan arah pembangunan daerah selama 5 tahun seperti itu. Dimana dalam penyusunannya masyarakat dilibatkan melalui berbagai mekanisme seperti musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan dan juga konsultasi publik. Nah, tapi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses ini seringkali berbeda-beda, mulai dari sekedar menerima informasi hingga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Nah, teori tangga partisipasi ini dikemukakan oleh Sherry R. Einstein menjelaskan terkait dengan tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat diterapkan dalam penyusunan RPJMD. Apakah masyarakat ini dijadikan sebagai peserta aktif ataupun peserta pasif. Nah, ini merupakan teori tangga partisipasi Einstein, di mana teori tangga partisipasi Einstein atau Ladder of Citizen Participation ini dikemukakan oleh Sherry R. Einstein pada tahun 1969 dalam artikelnya yang berjudul A Ladder of Citizen Participation. Nah, di mana untuk teori ini menjelaskan terkait dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pembangunan, dan juga kebijakan publik. Nah, untuk teori ini digambarkan sebagai sebuah tangga dengan 8 tingkat yang menunjukkan seberapa besar kekuasaan masyarakat dalam mempengaruhi keputusan. Di mana untuk tingkat partisipasinya ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama ada non-participation atau tidak ada partisipasi nyata, kemudian ada tokenism atau partisipasi semu, kemudian ada citizen power atau kekuasaan masyarakat. Nah, pada tingkat non-participation ini ada manipulation, di mana manipulation ini masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi program, seolah dilibatkan tapi tidak mempunyai peran dalam keputusan. Nah, kemudian ada terapi dan juga education, yang mana untuk terapi atau education ini partisipasi digunakan untuk mendidik atau mengubah sikap masyarakat, bukan untuk mendengar aspirasi mereka. Nah, kemudian untuk tingkat tokenism ini ada informing, consultation, dan juga application. Dan untuk tingkat informing sendiri, ini masyarakat hanya menerima informasi tanpa kesempatan memberikan umpan balik. Nah, kemudian untuk yang consultation, ini masyarakat diminta pendapatnya, misalnya melalui musrenbang tadi, dan kemudian tapi hasilnya itu belum tentu dipakai dalam keputusan. Nah, kemudian yang ketiga ada application, itu masyarakat mulai dilibatkan dalam forum, tetapi keputusan tetap didominasi oleh pemerintah. Nah, kemudian ada tingkat yang ketiga ada citizen power,
yaitu partnership, delegated power, dan juga citizen control. Di mana untuk partnership sendiri, pemerintah dan masyarakat bekerja sama secara setara dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian ada delegated power, ini adalah masyarakat, sebagian kewenangan diberikan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ada citizen control, di mana masyarakat memiliki kendali penuh terhadap program dan juga kebijakan. Nah, adapun untuk teori Einstein ini, tujuannya adalah menilai partisipasi kekuasaan masyarakat dalam proses pembangunan, membedakan antara partisipasi nyata dan simbolis, serta mendorong terciptanya pembangunan yang lebih demokratis dan juga inklusif. Nah, di sini dapat dilihat ya untuk teori tangga partisipasinya atau ladder of participation-nya, di mana di sini paling rendah ini ada manipulation dan paling tinggi ada citizen control seperti itu, di mana semakin ke atas menunjukkan kekuasaan masyarakat yang semakin kuat dalam proses penyusunan pembangunan seperti itu. Nah, ini merupakan sekilas terkait dengan RPJMD, di mana RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang mana berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun, yang memuat visi misi, kemudian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan juga program pembangunan daerah. Di mana dasar hukumnya sendiri ada UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan juga UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana untuk RPJMD ini disusun setelah kepala daerah terpilih, ini dilantik dan juga ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah pelantikan. Untuk tujuan dari RPJMD ini, yaitu menjabarkan visi dan misi kepala daerah, menjadi pedoman pembangunan daerah dan juga menyelaraskan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional dan juga provinsi. Sedangkan untuk fungsinya sendiri, ini untuk menentukan arah kebijakan dari pembangunan daerah, menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, serta menjadi pedoman dan penyusunan dalam penyusunan RKBD atau rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Nah, RPJMD sendiri ini memiliki banyak sekali keterlibatan atau melibatkan banyak pihak seperti ada kepala daerah, ya, mulai dari gubernur, bupati ataupun wali kota, kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, kemudian ada organisasi perangkat daerah atau OPD, DPRD, akademisi dan juga pakar serta masyarakat. Dan untuk posisi RPJMD sendiri dalam sistem perencanaan itu berada di bawah RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berlaku 20 tahun, kemudian di atasnya lagi ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang usianya juga 5 tahun. Dan setelah itu baru RPJPD daerah dulu 20 tahun, kemudian ada RPJMD daerah 5 tahun. Nah, ini merupakan tahapan RPJMD yang berkaitan dengan masyarakat ya. Jadi untuk tahapan RPJMD itu sebenarnya ada banyak, mulai dari konsultasi publik, kemudian ada penyampaian ramal ke DPR, hingga akhirnya nanti adalah penandatanganan berita acara dan nanti akhirnya adalah sosialisasi, di mana untuk yang melibatkan atau berkaitan dengan masyarakat ini, di antaranya adalah konsultasi publik, di mana di sini ada penyusunan rencana awal. Ini ada konsultasi publik. Nah, kemudian ada koordinasi musrenbek yang ini melibatkan masyarakat ya dalam proses musyawarah rencana pembangunan. Ada 2, koordinasi dan juga pelaksanaannya. Nah, kemudian ada penyampaian rancangan perda dan rancangan akhir RPJMD ke DPR, dan juga nanti ada sosialisasi. Jadi tahapan RPJMD yang berkaitan dengan masyarakat atau melibatkan masyarakat itu ada yang pertama tadi konsultasi publik, kemudian ada koordinasi melalui musrenbang, dan juga ada penyampaian rencana perda, dan kemudian nanti yang terakhir adalah sosialisasi. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, kita dapat memframe partisipasi RPJMD dengan tangga Einstein, di mana untuk yang pertama tadi adalah konsultasi publik rancangan awal untuk karakter keterlibatan masyarakatnya, yaitu masyarakat memberikan masukan terhadap visi misi dan juga arah kebijakan. Dengan level tangga Einstein-nya itu adalah di level consultation seperti itu. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua ada musrenbang RPJMD, di mana untuk karakter keterlibatan masyarakatnya, masyarakat memberikan usulan dari tanggapan terhadap rencana pembangunan.
Nah, untuk level tangga Einstein-nya sendiri, dia masuk ke consultation atau application seperti itu. Nah, kemudian untuk pembahasan RPJMD dengan DPRD, ini keputusan dibahas antara eksekutif dan juga legislatif serta masyarakat, di mana masyarakat ini hanya melalui representasi politik seperti itu. Nah, kemudian untuk level tangga Einstein-nya ini ada di level application seperti itu. Nah, kemudian untuk sosialisasi RPJMD, ini pemerintah menyampaikan informasi tentang dokumen yang sudah ditetapkan dengan level tangga Einstein-nya itu ada di level informing seperti itu. Jadi berdasarkan level tangga Einstein ini pada penerapan RPJMD memang belum sampai kepada citizen power, yang mana tadi citizen power itu mencapai level partnership, delegated power ataupun citizen control seperti itu. Nah, ini merupakan analisis framing partisipasi RPJMD dengan tangga Einstein tadi ya, bahwasanya memang sebagian besar ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD berada pada kategori tokenism atau partisipasi simbolik seperti itu, di mana memang masyarakat seolah-olah dilibatkan tetapi tidak dilibatkan secara langsung. Nah, kemudian masyarakat dapat memberikan masukan tetapi tidak memiliki kontrol terhadap keputusan akhir, di mana keputusan akhir memang berada di pemerintahan seperti itu. Nah, kemudian proses pengambilan keputusan tetap didominasi oleh pemerintah daerah dan juga DPRD, sehingga hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih bersifat konsultatif seperti itu. Jadi belum mempunyai power untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penyusunan RPJMD telah menyediakan beberapa ruang partisipasi masyarakat seperti konsultasi publik dan juga musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan. Dan kemudian jika dianalisis menggunakan tangga Einstein, sebagian besar partisipasi tersebut berada pada tingkat informing, consultation, dan juga application, di mana ketiga ini masuk ke dalam kategori tokenisme atau partisipasi simbolik seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD belum mencapai tingkat citizen power atau kekuatan masyarakat seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Darto. Baik, makasih Mas Khairul. Teman-teman, saya undang untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, komentar. Saya izin bertanya, Monggo, Mbak Lupna ya. Silvi, Bro. Oh, Mbak Silvi, monggo. Oke. Suaranya hampir Sebenarnya sama. terima kasih kepada Mas Sairo atas presentasinya yang sangat bagus, mulai dari penjelasan dari RPJMD-nya, terus tangga Einstein-nya juga. Tapi tadi disebutkan bahwa ternyata penyusunan RPJMD di Indonesia itu belum mencapai tingkat citizen power. Nah, sekiranya menurut Mas Sairo, apa indikator utama yang menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD saat ini ternyata belum mencapai tingkat citizen power? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Silvi atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan indikator utama ya Mbak Silvi, yang menunjukkan bahwa penyusunan RPJMD saat ini memang belum mencapai tingkat citizen power seperti itu. Seperti yang kita ketahui ya tadi ya, bahwasanya di sini dapat dilihat di ladder of participation ini, di tangganya citizen power ini di sebelah kanan. Nah, ini kan sudah ada di partnership, kemudian ada delegated power dan juga citizen control seperti itu ya. Nah, sebagai indikator utama dari citizen power ini salah satunya adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Nah, sedangkan ketika tadi di penyusunan RPJMD ini masyarakat ini belum dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan RPJMD-nya seperti itu atau proses keputusan akhirnya seperti itu, di mana selama proses pengambilan keputusan ini masih didominasi oleh pemerintah sepenuhnya dan juga masyarakat ini hanya berperan memberikan usulan yang belum tentu diadopsi oleh pemerintah seperti itu. Jadi masyarakat itu bisa untuk memberikan usulan, kemudian juga memberikan masukan ataupun memberikan pendapat, tetapi memang nanti untuk keputusan akhirnya itu masih berada di pemerintah. Jadi nanti ketika pemerintah itu menetapkan kira-kira itu keputusannya seperti apa, belum tentu nanti
pendapat dari masyarakat itu dipakai seperti itu. Iya, Sehingga monggo teruskan, Pak. sehingga memang terkait dengan derajat dari kekuatan masyarakat itu masih berada di tingkat ini tadi, placation, consultation, dan juga informing seperti itu. Jadi seolah-olah memang masyarakat itu dilibatkan, boleh menyampaikan pendapat, boleh menyampaikan saran ataupun sebagainya, tapi memang belum bisa dijadikan sebagai gongnya dari apa ya, pengambilan keputusan seperti itu, Mbak Sylvie. Coba slide yang lain tadi, yang coba yang ada tahapan lagi, terus yang ada tahapan, nah ini dia. Jadi di sebelah kiri itu ya mungkin yang nah ya, saya kira yang konsultasi publik rancangan awal. Rancangan awal itu saat apa ya Mas? Saat penyusunan kerangka acuan begitu atau gimana itu? Di penyusunan rencana awal. Ya, penyusunan rencana awal, Bro. Rancangan awal, jadi ketika penyusunan rencana awal ini ada konsultasi publik gitu, Bro. Iya, iya. Maksudnya barangnya apa gitu. Kalau yang di Musrembang itu kan sudah jadi itu. Sudah 80%, 70%, 80% itu sudah jadi. Itu di forum yang besar begitu, ada berbagai stakeholder. Waktu zamannya Pak Pipit Waloyo jadi Gubernur Jawa Tengah, saya beberapa kali diundang menjadi moderator. Demikian juga Pak Ganjar, sempat beberapa kali juga. Musrembang. Di ruangan yang luas, kemudian pesertanya besar gitu. Memang mereka punya kesempatan yang cukup luas gitu menyampaikan gagasannya. Cuman karena terlalu besar, agak sulit ya untuk melihat apakah masukan mereka itu diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Saya kira kalau di konsultasi publik rancangan awal itu juga dibuka forum di mana stakeholder itu bisa memberikan masukan, itu sangat bagus. Hanya mungkin perlu dijelaskan di situ yang rancangan awal itu bentuknya apa. Apakah apa namanya, semacam kerangka acuan begitu atau bagaimana. Kalau yang di DPRD sudah di forum yang lain, sedangkan sosialisasi itu barangnya sudah jadi gitu. Nah kalau yang untuk stakeholder kan kira-kira ada di pertama dan kedua itu. Cuman seberapa begitu. Baik, begitu. Jadi kira-kira polanya hampir sama dengan RT RW. Nah kalau RT RW itu di awal juga ada forum gitu ya. Apakah dalam pembahasan tentang kerangka acuan begitu. Karena kerangka acuan itu kan sangat penting karena itu cakupan ya, ruang lingkup gitu. Kesepakatan tentang ruang lingkup sama dengan di AMDAL itu kan tornya adalah salah satunya adalah cakupan tentang ruang lingkup. Kalau itu bisa disepakati, kemudian pihak-pihak yang berkepentingan itu hadir, saya kira bagus itu. Nah, dalam konteks tingkatan yang paling tinggi yaitu citizen power mungkin akan nampak di beberapa masyarakat adat yang masih hidup dan diakui oleh pemerintah, mereka kan bisa mengatur dirinya sendiri. Jadi punya kontrol terhadap wilayah sendiri gitu. Tapi kalau seperti di masyarakat Kendeng itu sudah enggak gitu karena ada pemerintah, ada swasta
yang selalu ingin mendayagunakan sumber daya alam di sana, jadi selalu ada intervensi dari luar gitu. Oke, matur nuwun. Mas Khoirul sama Mas Zaki, sekarang kelompok terakhir, kelompoknya Mas Andrian ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Makasih Mas Khoirul. Oke, sebentar ya, Prof. Monggo. Baik, langsung saja saya langsung buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Prof. Sudarto PhD sebagai pengampu mata kuliah Teori Perencanaan Lingkungan. Di sini dan juga teman-teman sekalian, di sini kami ingin presentasikan terkait teori tangga partisipasi Einstein untuk memframe peran serta masyarakat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri Andrian Kaspari dan rekan saya Silvi Romaya Dwisari. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu UU Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang di Indonesia yang diciptakan bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan investasi dengan cara menyederhanakan berbagai regulasi yang sebelumnya dianggap sedikit rumit dan juga tumpang tindih. Nah, pada dasarnya UU ini disusun dengan konsep yang sudah digagas oleh Presiden saat itu, yaitu Presiden Jokowi, yaitu dengan konsep Omnibus Law, dengan satu undang-undang yang sekaligus mengubah atau menggabungkan banyak undang-undang lain dari berbagai sektor. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama ada UU Cipta Kerja ini tercipta dari kondisi di mana Indonesia menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi. Juga banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan proses perizinan yang kompleks sehingga menghambat dari investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu juga pemerintah menginisiasi penyusunan UU Cipta Kerja dengan pendekatan Omnibus Law, seperti yang tadi saya bilang, untuk menyederhanakan berbagai regulasi dalam satu undang-undang. Dalam satu sisi juga situasi pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian Indonesia pada saat itu dan sehingga meningkatkan angka pengangguran, juga memperkuat dorongan percepatan reformasi regulasi. Dan latar belakang yang terakhir yaitu pada penyusunannya UU Cipta Kerja ini menimbulkan berbagai tanggapan dan perdebatan dari masyarakat. Next. Tadi sempat disinggung oleh presenter sebelumnya terkait teori dari Einstein ini. Mungkin kami akan membahas gambaran secara umumnya saja. Secara umum teori ini menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai sebuah tangga yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu ada 8 tingkatan di samping, dan dari 8 tingkatan itu dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power. Nah, setiap tingkatan ini menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan dan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi semakin tinggi posisi masyarakat pada tangga tersebut, semakin besar pula masyarakat dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Next. Nah, di sini dapat kita lihat peran dari teori milik
Shahriar Anstein ini dalam penyusunan UU Cipta Kerja berada pada tahap atau tangga di nomor 4 dan 5, yaitu consultation dan placetation, di mana dua tahap ini tergolong ke dalam tahap atau bagian dari tokenisme, di mana teori tangga partisipasi Einstein ini digunakan untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Nah, pada penyusunan UU Cipta Kerja ini, pemerintah melibatkan masyarakat melalui diskusi publik, konsultasi akademis, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, pada hasil akhirnya atau pengambilan keputusannya, kewenangannya itu masih ada atau tetap berada pada pemerintah dan juga DPR. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tetap diberi ruang penyampaian pendapat, namun pengaruhnya itu pada keputusan akhir masih sangat terbatas. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis tangga partisipasi yang dijelaskan oleh Einstein, di mana menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja itu berada pada tingkat Rekonisme. Rekonisme berarti masyarakat memang dilibatkan, tetapi belum memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat melalui 3 tingkatan berikut, yaitu pertama ada informing atau pemberitahuan, kedua consulting atau konsultasi, dan ketiga ada application atau penentraman. Pada tingkatan yang pertama ada informing, pada tahap ini terjadi komunikasi satu arah, di mana pemerintah hanya menginformasikan draft RUU kepada masyarakat tanpa menyediakan saluran umpan balik yang efektif. Seperti pada pemerintah awalnya mengumumkan draft UU Cipta Kerja melalui media atau website resmi, namun masyarakat tidak diberi kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan secara langsung, sehingga terjadi komunikasi satu arah. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu ada consulting atau konsultasi, di mana pemerintah mengundang opini publik atau survei, namun murni sebagai formalitas menghitung kepala tanpa mempertimbangkan substansi keluhan. Di mana contohnya pemerintah mengadakan rapat dengar pendapat dengan akademisi, buruh, atau organisasi masyarakat, dan ada forum diskusi publik atau seminar terkait RUU-nya. Namun, masukan tersebut tidak selalu diakomodasi sehingga partisipasinya masih terbatas. Selanjutnya pada tingkatan application, masyarakat mulai dilibatkan lebih jauh, yaitu memilih beberapa perwakilan masyarakat untuk duduk di komite, namun hak prerogatif dan keputusan akhir tetap mutlak di tangan pemerintah. Seperti pada beberapa perwakilan masyarakat atau stakeholder yang diundang dalam pembahasan RUU, ada keterlibatan kelompok tertentu dalam forum resmi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pemerintah atau DPR. Pemerintah dan DPR. Artinya, dalam tingkatan ini, masyarakat hanya dilibatkan sebagai pelengkap dan bukan penentu. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Antoni Putra dalam artikelnya pada tahun 2024 bahwa UU Cipta Kerja bersifat tidak substantif, sehingga secara analitis dapat ditempatkan pada tingkat rekonisme, yaitu ada informing, consulting, dan application. Jadi dari kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam partisipasi masyarakat, di mana kondisi saat ini, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya belum optimal dan terbukti masih terperangkap dalam batas simbolis, yaitu tekonisme. Sementara itu, pada kondisi harapan yang tentunya kita semua harapkan, yaitu terjadinya proses legislasi masa depan yang membutuhkan peningkatan derajat partisipasi yang bergeser dari sekedar pemberitahuan
menuju partnership atau kemitraan ataupun citizen power. Artinya masyarakat tidak hanya diberi informasi atau diminta pendapat, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan adanya redistribusi kekuasaan kepada publik dalam proses perundang-undangan. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi syarat administratif, tetapi harus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Ikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari kami. Kami kembalikan ke Prof. Darto. Oke. Yang coba yang referensi tadi, Pak. Referensi. Oke, ada khusus artikel tentang itu ya. Oke, baik. Tadi saya melihat Mas Hilmi, raise hand. Silakan Mas Hilmi. Mohon izin, Prof. Apakah terdapat sesi diskusi pertanyaan, Prof? Ya, ada. Siap, Prof. Saya mohon izin untuk bertanya, Prof, untuk kelompok Mas Andrian, ya, Prof. Oke. Matur nuwun Mas Andrian dan Mbak Silvi atas presentasinya yang cukup luar biasa. Saya ingin bertanya sebuah pertanyaan terkait teori Einstein Ladder of Citizen Participation. Itu kan sebenarnya membantu ya dalam menilai kualitas partisipasi masyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana ya secara mekanismenya dari teori ini bisa menilai bagaimana kualitas dari partisipasi masyarakat ini dalam penyusunan undang-undang cipta kerja. Seperti apa penerapannya seperti itu? Mungkin seperti itu ya, Mas Adrian dan Mbak Silvi. Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Helmi atas pertanyaannya. Mungkin saya izin langsung menjawab ya, Prof. Enggak. Teori Einstein ini dalam praktiknya itu membantu menilai kualitas partisipasi masyarakat dengan cara melihat sejauh mana masyarakat itu memiliki kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks penyusunan UU Cipta Kerja ini, meskipun terdapat diskusi publik dan konsultasi, namun masyarakat ini tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan akhir. Nah, oleh karena itu, partisipasi tersebut dapat dikategorikan pada tingkat tokenisme. Ya. Nah, khususnya pada tahap consultation atau application, yang mana masyarakat didengar tetapi tidak memiliki kekuasaan nyata. Mungkin seperti itu posisi dari teori Ladder of Citizen Participation milik Einstein. Bagaimana Mas Helmi untuk jawaban? Ya, cukup memuaskan Mas Andrian. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih banyak Mas Helmi. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Darto. Ya, saya lagi nulis. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kalau di dalam undang-undang itu ada proses ya. Jadi sebelum menyusun undang-undang itu ada satu tahap namanya penyusunan naskah akademik. Naskah akademik itu memuat dua hal. Satu adalah uraian tentang empirical evidence. Jadi empirical evidence itu mengapa undang-undang cipta kerja itu diperlukan. Jadi kalau misalnya undang-undang lingkungan ya, kenapa diperlukan gitu ya. Jadi kalau cipta kerja itu kan
dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan apa yang disebut dengan memberikan kemudahan bagi investor gitu, untuk memberikan selama ini investor itu terlalu panjang gitu kalau ingin menanamkan modalnya. Nah, perizinan untuk menanamkan modal itu ada di banyak undang-undang, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut sebagai Omnibus Law itu memuat kira-kira ada 72 undang-undang yang disimplifikasi gitu. Satu diantaranya adalah Undang-Undang Lingkungan dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, itu di empirical evidence-nya itu. Nah, legal evidence itu menguraikan tentang undang-undang, peraturan perundangan yang selama ini ada, yang dianggap tidak cukup gitu. Nah, dua hal itu kan membutuhkan perdebatan yang panjang ya, bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ada serikat buruh, kalau itu tenaga kerja, kemudian ada pakar lingkungan, akademisi, begitu. Nah, kita menilai apakah itu ada gitu ya, ada apa enggak gitu. Nah, kalau ada, apakah sekedar proses, apa sampai dengan substansi gitu. Jadi undang-undang yang baik itu yang memuat, yang ukurannya 2, satu adalah good process, artinya prosesnya itu melibatkan berbagai pihak. Nah, yang kedua adalah good norm. Norma yang baik itu norma yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan. Artinya adalah good process tadi bukan hanya sekedar administrasi gitu, bukan sekedar proses, tetapi termasuk di dalamnya adalah take into account gitu, memasukkan substansi masukan mereka begitu, sehingga menghasilkan good norm gitu. Jadi dua hal itu bisa dilihat sampai di mana. Kalau hanya sampai kepada proses berarti ya masih tahap tokenisme gitu. Kalau pihak-pihak yang terkait itu dianggap sebagai partner, sehingga keterlibatannya itu tidak semu begitu. Ada keterlibatan semu ya. Tidak genuine gitu, tidak genuine. Atau partisipasi sejati. Partisipasi sejati. Partisipasi sejati itu partisipasi yang prosesnya itu melibatkan semua stakeholder. Sejati itu artinya masukan mereka yang relevan itu diakomodasi di dalam pengambilan keputusan begitu. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, kita tahu kan di MK itu yang menggugat kan dari tenaga kerja, dari serikat buruh itu dikabulkan. Jadi bukan hanya proses tetapi juga isinya gitu. Nah, yang lingkungan itu sedang digugat sekarang. Artinya adalah bisa kita simpulkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu baik dari segi proses maupun substansi itu belum bisa dikatakan mewakili seluruh stakeholder gitu. Jadi kalau lihat isinya memang saya sebagai orang lingkungan saya sangat khawatir gitu kalau itu diterapkan betul akan memperburuk kondisi lingkungan begitu. Saya menulis di Kompas tahun 2020 ketika undang-undang itu baru beberapa saat diterbitkan. Saya juga sempat menulis di artikel yang terindeks Scopus
undang-undang cipta kerja itu. Tapi memang bukan dari aspek peran serta, lebih banyak aspek substansi, yaitu bagaimana undang-undang cipta kerja itu memberikan banyak kemudahan, misalnya rencana usaha atau kegiatan yang berada di kawasan yang sudah ada RPJMD tidak perlu AMDAL misalnya. Nah, argumen saya RPJMD di sana belum tentu mendasarkan pada daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan, saya bilang itu. Kalau tanpa AMDAL itu akan bisa repot. Lalu di mata kuliah AMDAL kan kita sama-sama mendiskusikan tentang distorsi pihak-pihak yang ikut serta dalam proses AMDAL itu makin sedikit, yaitu hanya mereka yang terkena dampak langsung. Saya kira itu menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Baik dari sisi partisipasi masyarakat maupun dari sisi substansi. Karena sisi partisipasi masyarakat itu akan menentukan apakah undang-undang itu memuat secara substantif aspirasinya dari pihak-pihak yang berkepentingan begitu. Baik teman-teman, saya kira semua sudah presentasi. Saya ingin share sedikit tentang agenda ke depan. Teori perencanaan itu. Ya, kita sudah selesai ini. Kemudian sudah selesai ini juga. Nah, jadi saya sudah ketemu dengan teman-teman itu 4 kali. Ada dosennya itu 4 orang. Jadi saya sudah cukup. Kemudian izinkan saya memberikan tugas kepada teman-teman. Jadi ini final assignment. Saya sebut sebagai tugas tengah semester ya. Jadi harap mencari kepustakaan di publikasi lah. Publikasi tentang praktek perencanaan. Bisa RT/RW, RPJM, rencana umum energi nasional, daerah, Giant Seawall, atau Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi bagaimana proses perencanaan? Siapa yang terlibat, bagaimana keterlibatannya, termasuk dalam tangga partisipasi mana dari teori Einstein. Apakah perencanaannya mengadres isu-isu krusial? Jadi misalnya RPJMD yang tidak mengadres kawasan atau daerah yang sudah terlampaui daya dukung lingkungannya. Kalau itu teman-teman memframe itu termasuk tipe perencanaan apa? Apakah sinoptik, inkremental, kalau itu versinya Hudson, atau policy analysis atau pembelajaran sosial versinya John Friedman. Bagaimana kinerjanya perencanaan itu? Nah, usulan teman-teman untuk memperbaiki, kalau if you a planner, what
you will do, gitu kira-kira. Jadi kira-kira tugas ini adalah melihat bagaimana prosesnya, sebuah proses perencanaan tata ruang, RPJMD, Giant Seawall. Kemudian dengan perencanaan seperti itu lalu dampaknya seperti apa? Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja karena sangat tergesa-gesa kan, pemerintah sangat ingin supaya ini segera diundangkan gitu. Maka akibatnya banyak yang menggugat. Itu kalau Undang-Undang Cipta Kerja, kalau RT RW seperti apa. Lalu bagaimana impaknya, kemudian alternatifnya kalau Anda itu seorang perencana, so what gitu. So what gitu loh ya. Nah, jadi kita tidak sekedar untuk mengkritisi, memberikan review, tapi juga memberikan solusi begitu. Nah, tugas itu mohon teman-teman tulis dalam bentuk esai, formatnya words, tidak lebih dari 5 halaman, termasuk referensi PON 12 spasi 5. Mohon dikirimkan ke formatnya Mas Adrian, kemudian dikirim dari Mas Adrian di format ke Google Drive, kemudian dikirimkan ke email saya. Selama-lamanya tanggal UTS. UTS-nya akan sesudah Lebaran ya. Jadi Lebaran bisa dikerjakan. Liburan Lebaran gitu. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya, Prof. Monggo. Untuk tugas-tugas PPT dari presentasi sebelumnya itu untuk deadline-nya apakah sama seperti tugas ini atau bagaimana, Prof? Kalau bisa misalnya hari ini ya, hari ini kan sudah jadi ya, misalnya diedit kan cuman nggak banyak ya. Itu segera dikirim aja PPT-nya itu. Sebelum mengumpulkan tugas UTS lah. Sudah semua tugas PPT dikumpulkan ke email saya. Oke, baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Baik teman-teman. Eh, Sepertinya saya sudah mengirim yang updated ini ya Pak ya. Updated materi teori perencanaan sudah ya ke Mas Adrian. Kalau belum nanti saya kirim. Oke, sampun, Prof. Amun nggih. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Prof, izin Waalaikumsalam. dokumentasi sebentar, Matur nuwun, Prof. Prof. Mas Khairul, monggo. Izin dokumentasi, Prof. Tadi Oh, karena nggih. waktu awal kelas Monggo Mas belum Adrian ya. sempat. Monggo, monggo. Teman-teman, Mbak Lubna, Mbak mohon Sylvie. untuk Mas Yaki lagi OTW Ulkam ya. Iya mungkin ini Prof. Hati-hati di jalan ya. Oke, Prof. mungkin saya hitung ya, Prof. Oke, monggo. 1, 2, 3. Mohon maaf, Prof. Bisa diulang. Oke, monggo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Terima Prof. kasih, nggih. Ampun.
Oke, Nuwun, sun. Prof. Oke, Maaf lahir batin, Prof. amin, Ya, ya. batin, Prof. Selamat Idul Oke. Fitri. Terima kasih Prof. Sehat selalu Prof. Alhamdulillah, makasih banyak.